Perkenalkan, nama saya Devita Barus. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tokoh filsafat, yaitu filsuf Francis Bacon. Francis Bacon adalah seorang penemu, ilmuwan, sastrawan, penulis, dan juga anggota Dewan Juri. Francis Bacon ini lahir di Stad London pada tanggal 22 Januari tahun 1561. Dia terlahir dari nama ayahnya adalah Sir Nicholas Bacon dan ibunya Annie Cook Bacon. Warga negara Francis Bacon ialah Inggris. Pada awal-awalnya, Francis Bacon ini dididik dari homeschooling dan hanya dapat didikan dari orang tuanya karena kesehatannya yang buruk yang akan mengganggu dia sepanjang hidupnya. Bacon menyatakan bahwa dia memiliki 3 tujuan hidup, yaitu untuk mengungkapkan kebenaran, untuk melayani negaranya, dan untuk melayani gerejanya. Dia berusaha untuk mencapai tujuan ini dengan mencari jabatan bergengsi pada tahun 1580 melalui pamannya Lordi Burghley. Kehidupan agamanya, Bacon adalah seorang Anglika yang taat. Dia percaya bahwa filsafat dan alam harus dipelajari secara induktif. Tetapi ia berpendapat bahwa kita hanya dapat mempelajari argumen untuk keberadaan Tuhan. Informasi tentang atributnya seperti sifat, tindakan, dan tujuan hanya dapat berasal dari wahyu khusus. Tetapi Bacon juga berpendapat bahwa pengetahuan itu kumulatif. Studi itu mencangkup lebih dasar sekedar pelestarian masa lalu. Pengetahuan adalah gudang yang kaya untuk kemuliaan Sang Pencipta dan batuan harta benda manusia. Tulisannya dalam esainya, dia menegaskan bahwa sedikit filosofi mengarahkan pikiran manusia kepada ateisme, tetapi ke dalam filosofi membawa pikiran manusia ke agama. Gagasan Bacon tentang berhala, pikiran mungkin secara sadar mewakili upaya untuk mengkristenkan sains. Pada saat yang sama, mengembangkan metode ilmiah yang dapat diandalkan. Bacon menyembah Neptunus sebagai contoh kesalahan idola tribus yang menunjukkan dimensi religius dan kritiknya terhadap berhala. Dan agama yang dianut oleh Francis Bacon ini ialah ortodoks. Nah, di sini selanjutnya kita akan membahas riwayat. Ketika berusia 36 tahun, Bacon mendekati Elizabeth Hatton, seorang janda muda berusia 20 tahun. Namun kabarnya mereka putus karena Elizabeth memutuskan hubungan mereka karena menerima pernikahannya dengan pria yang lebih kaya dari Bacon, yang bernama Sir Edward Hooke. Bertahun-tahun kemudian, Bacon masih menulis tentang penyelesaiannya karena pernikahannya dengan Hatton tidak terjadi. Pada usia yang ke-45 tahun, Bacon menikahi Alice Barham, putri berusia 14 tahun dari seorang anggota dewan dan anggota parlemen London yang memiliki hubungan baik dengannya, dan itulah yang menjadi istri disebut sebagai Bapak Empirisme. Karya-karyanya memperdebatkan kemungkinan pengetahuan ilmiah hanya berdasarkan penalaran induktif dan pengamatan yang cermat terhadap peristiwa di alam. Yang terpenting, dia berpendapat bahwa sains dapat dicapai dengan menggunakan pendekatan skeptis dan metodis, di mana para ilmuwan bertujuan untuk tidak menyesatkan diri mereka sendiri. Meskipun proposalnya yang paling spesifik tentang metode semacam itu, metode Baconian, tidak memiliki pengaruh yang bertahan lama. Gagasan umum tentang pentingnya dan kemungkinan metodologi skeptis menjadikan Bacon sebagai bapak metode ilmiah. Metode ini adalah kerangka retorika dan teoritis baru untuk sains. Detail praktisnya masih menjadi pusat perdebatan tentang sains dan metode. Karya tulis Bacon yang paling terkenal adalah The Advent of Learning, New Atlantis, dan Novum Organum. Secara umum, pandangan Bacon bisa dikatakan praktis, konkret. Bagi Bacon, untuk mengenal sifat-sifat segala sesuatu perlu penelitian yang empiris. Pengalamannya lah yang menjadikan dasar pengetahuan. Apa yang diungkapkan Plato menjadi semboyan Bacon. Pengetahuan adalah kekuasaan. Menguasai kekuatan-kekuatan alam dengan penemuan dan penciptaan ilmiah. Dengan demikian, Bacon menginginkan bahwa ilmu pengetahuan haruslah diupayakan untuk memanfaatkan alam guna kepentingan kelancaran hidup manusia melalui penemuan sains, dan itu hanya bisa dilakukan dengan beralih pada metode induksi. Beberapa kata-kata mutiara Francis Bacon ialah: 1. Sejarah membuat manusia menjadi bijaksana. 2. Waktu adalah bisnis, seperti juga uang merupakan ukuran untuk barang. 3. Pengetahuan adalah kekuatan. Dan masih banyak lagi kata-kata mutiara yang dikeluarkan oleh Francis Bacon. Karir filsuf Francis Bacon ialah mahasiswa, pengacara, dan jaksa,
bekerja pada pengadilan Prancis pada tahun 1576 sampai 1579, pemimpin kelompok anggota Exet, anggota jaringan intelijen Elizabeth, bergabung dalam penulisan dan produksi kreatif Inns of Court, penulis naskah dan pidato. Pada tanggal 9 April 1626, Francis Bacon meninggal karena ia terkena penyakit pneumonia. Setelah melakukan percobaan mengawetkan daging dengan menggunakan salju. Dan setelah melakukan percobaan tersebut, dia terkena pneumonia dan itu yang menyebabkan dia meninggal. Dan dia dimakamkan di gereja Santa Michael di Santa Albans. Filsafat Francis Bacon ditampilkan dalam banyak dan beragam tulisan yang ditinggalkannya, yang dapat dibagi menjadi 3 cabang besar, yaitu 1. Karya ilmiah, di mana ide-idenya untuk reformasi universal pengetahuan ke dalam metodologi ilmiah dan perbaikan keadaan umat manusia menggunakan metode ilmiah disajikan. Yang kedua adalah karya agama dan sastra, di mana ia menyajikan filosofi moral dan meditasi teologisnya. Yang ketiga ialah pekerjaan Yudiris, di mana reformasinya dalam hukum Inggris diusulkan. Demikianlah penjelasan saya tentang filsuf Francis Bacon. Semoga video ini bermanfaat